Oke, yuk. Sekarang kita belajar pengertian persamaan linear nih. Sebelumnya kalian sudah belajar kalimat tertutup dan kalimat terbuka bahwa persamaan linear itu mirip dengan kalimat terbuka, gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus tentang persamaan linear itu. Lihat kata-katanya nih persamaan. Nah, ini kata-katanya persamaan. Berarti nanti menggunakan sama dengan. Gitu ya, pakai tanda sama dengan karena dia persamaan, gitu ya. Dia pakai tanda sama dengan. Terus linear. Linear itu berarti nggak ada pangkat tuh. Ya, tidak ada pangkat, ya. Berarti misalnya X saja gitu atau Y saja atau A saja gitu ya. Tidak ada X pangkat 2 gitu nggak ada atau Y pangkat 3 itu nggak ada. Namanya juga dia apa? Linear. Jadi nggak ada pangkat. Satu variabel ya, satu variabel ya cuman X saja, Y saja gitu ya atau Z saja nggak mungkin XY gitu kan. Satu variabel. Satu variabel. Gitu ya. Mungkin nanti ada 2x tambah 3y. Nggak mungkin ya. Cuman ada 2x saja seperti ini. Seperti ini. Paham ya? Sip. Tuh, pengertian dasarnya gitu tuh. Hapus dulu. Jadi ada persamaan, bentuknya sama dengan ada linear, nggak mungkin ada pangkatnya dan hanya ada satu variabel saja. Itu kata kuncinya ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari gini nih. Sebenarnya persamaan linear itu untuk menerjemahkan sebuah permasalahan menjadi bentuk matematika. Contohnya gini. Oke, ada contoh gini nih, ada kondisi dalam sebuah kehidupan mula-mula Aidan memiliki uang 150.000. Setelah dia membeli 2 buah durian, uangnya tersisa 30.000. Jadi kalau dibikin pernyataan matematik gimana ya? Berarti mula-mula berapa? 150.000. Sudah membeli 2 durian, ya. Misalnya duriannya dimisalkan sebagai X. Durian ini kita misalkan aja sebagai X, Mas. Boleh? Boleh. Sebagai D juga boleh. Yang penting dilambangkan, ya. Dilambangkan apa gitu boleh. Berarti kalau kita tulis nanti jadi gini. 150.000. Seperti ini ya, 150.000 dikurangin 2 durian, kan udah buat beli 2 durian kan uangnya. Gitu ya. Sisanya sama dengan uangnya tinggal berapa tadi? 30.000. Seperti itu. Sip. Ini kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Kalimat terbuka, tergantung nilai X-nya, ya kan ya? Kalau X-nya diisi misalnya diisi 100.000, jadi salah, gitu kan? Paham ya? Karena masih ada X-nya disebut kalimat terbuka. Inilah yang disebut sebagai persamaan linear apa? Satu variabel. Inilah nanti yang disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Atau disingkat apa tadi? PLTV. Inilah yang disebut sebagai persamaan linear satu variabel ya. Ngerti ya? Sip. Nanti inilah X ini yang disebut sebagai apa? Iya, disebut sebagai variabel. Gitu. Jadi cuma ada X aja, nggak ada yang lainnya. Kan satu variabel. Paham ya? Satu variabel berarti cuma X aja. Ngerti ya? Sip. Terus nanti ini disebut konstanta nih. Ini disebut konstanta. Ini disebut sebagai apa? Konstanta. Ini juga sama, disebut sebagai apa? Konstanta. Jadi yang tidak ada X-nya disebutnya sebagai konstanta. Sedangkan yang duanya atau min duanya itu nanti disebutnya sebagai apa? Coba ayo, ada yang tahu? Ini disebut sebagai koefisien. Koefisien. Ngerti ya? Sip. Kenapa persamaan? Karena ininya sama dengan gitu ya. Ngerti sampai sini? Oke, sip. Lanjut ya. Coba kita selesaikan nih. 150.000 kurangi 2X sama dengan 30.000. Gitu ya. Kita tulis lagi di sini. Oke. Tadi kalian punya 150.000 ya kan? Dikurangin dengan 2X sama dengan berapa tadi? 30.000. Seperti itu. Ingat ya,
Yang akan kita cari X-nya. Gimana cara menyelesaikannya? Bebas caranya, gitu ya. Nanti hasilnya disebut selesaian. Oke, hasil X-nya itu ya nanti akan ketemu selesaian. Jadi tugas kita sebenarnya mencari variabelnya. Oke, yuk. Yang 30-nya saya pindah ke kiri. Nah, ini di SD sudah pernah ya. Pindah ke kiri nanti jadi negatif. Nah, yang 2X-nya kita pindah ke kanan. Nah, seperti itu. Gitu ya. Sip, berarti nanti 150.000. Nah, kurangi dengan 30.000 pindah jadi negatif. Negatif 30.000 gitu kan. Sama dengan min 2X-nya pindah jadi 2X. Nah, seperti itu. 150.000 kurangi 30.000 berapa? Ayo. Betul, 20, 70, 120.000. Belibet ya, 120.000. Itu sama dengan 2X. Nah, sama aja 2 durian, ya kan ya? 2 durian 120.000. Kalau 1 gimana? Tinggal dibagi 2, berarti X-nya ini bagi 2. Nah, bagi 2 jadi berapa? 12 bagi 2. 6, berarti 60. Ah, gitu ya. Nah, inilah tadi yang disebut sebagai, ini kan ketemu nih X-nya. X-nya berapa? 60.000 ternyata. Inilah nanti yang disebut apa? Selesaian. Nah, selesaian atau hasilnya. Gitu ya. Kalau tadi ini disebutnya apa? Variabelnya. Nah, variabel. Kalau ini nilai variabelnya adalah selesaian. Ngerti sampai sini? Itulah konsep dasar atau dasar dari apa persamaan linear dua variabel. Jadi selalu ada X aja. Kalau kalian nanti kok adanya ada gini misalnya ada 3X tambah 5Y sama dengan 7. Ini bukan satu variabel karena ada X ada Y. Paham ya? Sip. Kalian juga punya misalnya nanti 3X kuadrat Mas tambah 5X tambah 3. Ini satu variabel X juga. Tetapi ini bukan linear. Kenapa? Karena ada kuadratnya. Paham ya? Sip, ngerti? Tapi kalau gini coba. Nah, itu lagi deh. Satu lagi kalau saya punya gini. 3X tambah 6X tambah 3 sama dengan 8 boleh? Boleh, karena ini sama-sama X. Gitu kan? Kalau digabungkan 3 tambah 6 berapa? 9. Nah, 9X tambah 3 sama 8. Nah, itu boleh yang ini. Ngerti ya? Sip, itu hanya contoh-contoh aja. Ngerti sampai sini? Ngerti. Oke. Kalau sudah, dadah. Assalamualaikum. Oke, Jul. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya, menggunakan nih penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kata dasarnya intinya lah persamaan, berarti artinya harus sama. Jadi nanti kalau kalian punya sesuatu nih misalnya ya, punya persamaan sama dengan gitu ya. Misalnya gini, 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Nah, dasarnya gini, benar kan ya? 3 tambah 2 sama 5, betul ya? Artinya apapun yang dilakukan di sebelah kiri harus sama dengan yang dilakukan di sebelah kanan, gitu ya. Oke, misal. Oke, sebentar sini saya geser sedikit. Oke, saya taruh di sini gitu ya. Apapun yang dilakukan di sebelah kiri harus sama dengan yang dilakukan di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri ditambah 3, berarti di sebelah kanan juga ditambah 3, apapun gitu ya. Kalau di sebelah kiri misalnya dikurangin berapa nih misalnya? Dikurangin 4. Yang sebelah kanan juga dikurangin 4. Seperti itu. Ngerti ya? Sip. Kalau sebelah kiri nanti dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2, yang kanan juga nanti harus dibagi 2. Pasti nanti ini hasilnya sama. Jadi apapun yang dilakukan di sebelah kiri harus sama dengan yang dilakukan di sebelah kanan. Coba Mas dihitung Mas. Boleh. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. 8 kurangi 4, 4. Nah, 4 dibagi 2. Hasilnya berapa 4 dibagi 2? 2. Ya kan ya? Yang kanan Mas, coba Mas. Boleh. 8 tambah 3, 8 tambah 3. 5 tambah 3, 8. 8 kurangi 4, 4. 4 dibagi 2. Loh, sama. Bagi 2. 2 juga loh, sama kan? Loh, seperti ini. Ya enggak tuh? Berarti artinya kalau setiap yang dilakukan di sebelah kiri dan dilakukan di sebelah kanan kok sama, pasti nanti hasilnya sama. Oke. Contoh Mas, boleh gini. Misalnya kalian punya X ditambah 3 sama dengan 21. Berapakah X-nya? Nah, kalau pakai tebak-tebakan udah bisa nih. Kalau pakai tebak-tebakan, ya enggak?
bilangan ditambah 3 hasilnya 21 berapa? Coba bilangan itu berapa? Berapa? 18 ya kan ya? Kan 18 tambah 3 hasilnya 21. Itu kalau pakai tebak-tebakan kira-kira. Tapi kalau dihitung gimana Mas? Kalau dihitung gini caranya Mas Bro. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Oke, ya kita tulis X ditambah 3 sama dengan berapa? 21. Lihat yuk di sini. Kalau ini ada plus 3, padahal yang kita carikan nilai X-nya tuh. Berarti 3-nya harus hilang. Kalau biar hilang, ini kan ada 3. Biar hilang berarti dikurangin 3. Nah, seperti itu maksudnya. Karena sebelah kiri dikurangin 3, sebelah kanan juga dikurangin 3. Yuk kita hitung ya. 3 kurangi 3 berapa? 0 habis ya enggak? Tinggal X aja, berarti tinggal X aja. Sama dengan 21 kurangi 3 berapa? 18. Oh iya Mas, betul Mas. Sama Mas. Loh, sama toh? Sama apa nggak beda? Iya gitu ya. Itu caranya. Apapun yang dilakukan di sebelah kanan sama dengan yang sebelah kiri ya, atau sebaliknya. Apapun yang dilakukan sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Contoh lagi Mas. Boleh. Saya taruh di sebelah sini ya. Kalau kalian punya misalnya X dikurangin 5. Sama dengan misalnya berapa? 27. Berapakah X-nya? Ini kan ada min 5 tuh. Ya kan ya? Wih, baterainya mau habis. Tenang, sabar ya. Ini kan min 5. Min 5-nya biar hilang harus ditambah berapa? Iya, betul. Harus ditambah 5. Jadi kalau kita kerjakan nanti gini. Ya, ngerjainnya ya. Saya tulis dulu X min 5. X min 5 seperti ini gitu ya. X min 5 biar hilang. Biar hilang berarti nanti ditambah berapa? 5. Karena ini min tambah jadi plus gitu ya. Sama dengan sini 27. Karena di sebelah kiri ditambah positif 5, berarti yang sebelah kanan juga ditambah positif 5. Ini kan habis nih. Ini kan habis, min 5 sama 5 habis ya enggak? Gitu ya. Habis itu 0. Berarti tinggal X aja. Yang ininya berarti 27 tambah 5 jadi berapa? 32. Ocre gitu ya. Langkah seperti ini langkah dasarnya. Tapi nanti saat mengerjakannya kalian boleh seperti ini. Ya, perhatikan. Caranya gini. Oke ya, tadi caranya gitu ya. Cara yang tadi itu bisa jadi kalian kerjakan pakai cara gini juga. Tadi X tambah 3 sama dengan 21 ya. Cara standarnya, cara normalnya seperti ini nih. Kalau dikurang 3, kiri yang kanan juga kurang 3 gitu ya. Atau boleh dengan cara dipindah ruasin sebenarnya ya. Sebenarnya ini yang kiri bisa pindah ruas ke kanan. Seperti ini. Gitu ya. Jadi ini X, tadinya kan plus nih, positif. Kalau pindah ke kanan jadi apa? Jadi negatif, berarti 21 positif jadi negatif 3. Loh, kan sama nih, 21 min 3 ini juga 21 min 3 gitu ya. X sama dengan berapa jadi? 18. Sama nggak? Sama gitu ya. Sip. Ocre. Jadi artinya secara standarnya kalian kerjakannya seperti ini. Tapi kalau penyelesaian soal, nanti kalau ada soal-soal boleh seperti ini nggak masalah. Gitu ya. Tapi yang penting konsepnya kalian tahu ya. Kalau tambah 3 ya berarti nanti yang kiri tambah 3 yang kanan tambah 3. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kurang juga kurang. Ini juga sama. Yang ini nih. Yang itu X min 5 ya. X min 5 sama dengan 27. Gitu kan ya? Ini kan negatif tuh. Negatif 5 ya kan ya? Negatif. Berarti nanti kalau dipindah jadinya apa? Positif gitu kan? Berarti nanti X sama dengan 27 positif 5. Loh, kan sama ya? Berarti X-nya sama dengan berapa? 32. Sama. Ini hanya langkah penyederhanaan aja ya. Sip. Tetapi konsep dasarnya tadi yang atas ya, yang ini. Yang bawah tuh hanya penyederhanaan aja. Ngerti ya sampai sini? Oke, pakai cara yang mana Mas? Bebas, mau yang atas boleh, mau yang bawah boleh. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linear pakai cara apa nih? Perkalian atau pembagian gitu ya. Misalnya gini. Pokoknya intinya nih persamaan. Persamaan itu berarti intinya apa? Sama. Pokoknya intinya sama antara ruas kiri sama ruas kanan. Karena sama, tandanya kan apa? Sama dengan. Gitu ya, tandanya selalu sama dengan. Jadi kalau kalian misalnya di sebelah kiri kalian punya
3 kali 2. Yang sebelah kanan misalnya kalian punya berapa? 6 seperti itu. Gitu ya. Ini kan sama nih, 3 kali 2 sama dengan 6 kan? Nanti apapun yang dilakukan di sebelah kiri akan selalu kita lakukan di sebelah kanan biar hasilnya sama. Misalnya yang sebelah kiri saya kali dengan 4. Berarti yang sebelah kanan juga dikali dengan 4. Seperti itu. Terus yang sebelah kiri saya bagi dengan berapa misalnya? Saya bagi dengan 3. Berarti yang sebelah kanan juga harus dibagi dengan 3. Apakah hasilnya sama? Coba kita hitung ya. 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. 24 dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. Pintar. Sama nggak yang ini? 6 kali 4, 24 dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8. Sama mas. Itulah yang namanya persamaan ya. Apapun yang dilakukan sebelah kiri kita lakukan juga di sebelah kanan, nanti hasilnya akan sama. Contohnya gimana mas? Contohnya gini. Contoh, kalau kalian misalnya punya 3x sama dengan misalnya berapa ya? 36. Berapakah nilai x-nya? Yang ditanyakan x-nya. Ingat tuh. Lihat, perhatikan, ingat. Kan ini ada 3x. Berarti kita akan menghilangkan angka 3-nya. Karena ini perkalian 3x itu artinya 3 kali x, gitu kan? Biar hilang 3-nya, berarti nanti yang sebelah kiri harus diapakan? Dibagi dengan 3. Ini harus bagi dengan 3. Karena dibagi dengan 3, yang kanan juga dibagi dengan 3. Gitu maksudnya ya. 3x bagi 3. Ayo berapa 3x bagi 3? Habis ya. Tinggal x-nya aja ya nggak? Berarti tinggal x. Yang sebelah kanan 36 bagi 3 12. Oh, berarti hasilnya 12. Ngerti ya? Sip, gitu. Sampai sini ngerti? Ngerti mas. Lanjut. Yang seperti ini sekarang. Contohnya misalnya saya punya setengah x. Setengah x. Atau gini nulisnya deh. Pembagian deh. Biar kelihatan pembagian, saya punya x dibagi 5. Sama dengan misalnya 7. Seperti ini. Ini kan pembagian nih. Yang ditanyakan x-nya. Berapakah x-nya? Jika x dibagi 5 sama dengan 7. Kita tulis dulu. X dibagi 5 sama dengan 7. Ingat, ini 5-nya biar hilang. Biar hilang berarti yang kiri juga diapakan? Dikali 5. Dikali 5. Berarti 5 kali ini gitu kan. Ini kali 5 juga boleh. Naruhnya di sebelah kirinya boleh, di sebelah kanannya boleh ya. Ini kali 5. Kalau dikali 5 kan hilang nih. Hilang ya enggak? Tinggal apa? Tinggal X. Berarti X sama dengan 7 kali 5 35. Selesai. Berarti itulah jawabannya. Ngerti ya? Alhamdulillah. Sampai sini ngerti? Ngerti. Atau cara lainnya biar cepet boleh gini. Ini kan 3x tuh. 3x. Sama dengan berapa? 36. 3x sama dengan 36. Berarti x-nya ingat ini perkalian tuh. Kali nanti kalau pindah ke kanan jadi apa? Jadi bagi. Berarti nanti x sama dengan 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 berapa? 12. Loh, sama toh? Pintar. Sip. Itu dia ya. Ngerti sampai sini ya? Oke. Kalau yang ini gimana? Sama. Ini kan pembagian tuh. X dibagi 5 sama dengan 7. Kalau tadi kali pindah jadi bagi, ya kan tuh. Perkalian pindah jadi pembagian. Seperti itu ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Sekarang kalau pembagian, kalau pindah jadi apa? Jadi perkalian. Gitu. Berarti nanti X sama dengan 7 dikali 5. Berarti X-nya berapa? 35. Boleh? Boleh. Gitu ya. Boleh pakai cara yang atas. Seperti ini. Boleh pakai yang bawah. Ya. Tapi intinya pengertiannya sama itu ya. Kalau kali jadi oke. Kalau kita dikalikan, kalian juga dikalikan. Gitu ya. Ngerti sampai sini? Ngerti mas? Oke. Contoh satu lagi. Kalau sekarang saya gabungin. Contohnya gini misalnya. Saya punya misalnya 3x kurangi 2 sama dengan misalnya 28. Ini kan ada tambah ada kali mas. Ada kurang ada kali gitu kan. Caranya gimana? Oke. Kalau cara normalnya yang tambah atau kurang kita selesaikan dulu. Ya berarti kan ada 3x kurangin 2. 2-nya biar hilang. Berarti ditambah 2. Min 2-nya biar hilang ya. Tambah
2 yang sebelah kiri. Berarti nanti yang sebelah kanan juga karena sebelah kiri tambah positif 2, yang ini juga tambah 2 gitu. Berarti nanti yang kiri 3x, ini min, ini plus. Habis ya, tinggal 3x aja. Ini 28 tambah 2 jadi 30. Oh, ini kan ada 3x, nah 30. Berarti nanti caranya gimana? Tinggal dibagi 3 karena ini perkalian ya, ini perkalian, berarti ini bagi 3 karena sebelah kiri bagi 3, ini juga bagi 3. Berarti tinggal x ya kan, ini 10. Ngerti ya? Boleh seperti itu atau gini. Atau boleh langsung pakai cara gini nih. 3x kurangin 2 sama dengan berapa? 28. Ingat tuh, kita pindah ruas. Ini kan negatif 2. Kalau pindah jadi apa? Jadi positif. Berarti gini. 3x sama dengan 28 positif 2 ya enggak? Berarti 3x sama dengan berapa? 30 gitu ya. Ingat nih, ini kan 3. Kalau pindah jadi apa? Jadi bagi. Ini kan perkalian ya. Kalau pindah jadi pembagian. Berarti x sama dengan 30 dibagi 3. Berarti x-nya berapa? Iya, 10. Ya, sama nggak? Iya, sama. Lihat. Gitu. Cere. Ngerti ya? Ngerti, Mas. Sip. Makasih. Itulah caranya ya. Assalamualaikum. Oke, yuk. Nah, ini kita akan belajar tentang konsep pertidaksamaan, khususnya di pertidaksamaan linear satu variabel. Sebenarnya mudah kok ya. Awalnya dulu kalian punya persamaan nih. Awalnya kalian misalnya punya x sama dengan 3. Ini namanya apa? Persamaan, betul. Ini namanya persamaan. Nah, yang akan kita bahas itu pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu bisa jadi x lebih besar dari 3 atau bisa jadi x lebih besar sama dengan 3 gitu kan. Atau nanti x lebih kecil dari 3 atau x lebih kecil sama dengan 3. Loh, persamaan tuh banyak sekali jenisnya ya. Ada 4 tuh. Ada 4 jenis kalau kalian lihat. Lihat. 4 jenis itu gimana? Kalau ini cuma sama dengan nih, ya kan, namanya persamaan ya. Kalau pertidaksamaan itu ada lebih besar, ada lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Bedanya apa, Mas? Bedanya apa? Bedanya mereka tidak sama. Oh iya. Bedanya adalah gini, lihat, perhatikan ya. Kita lihat aja dulu yang x lebih besar dari 3. Contoh ya, kita akan bahas satu persatu. X lebih besar dari 3. Jadi kalau kita bikin bilangannya, bikin garis bilangan. Kalau kita bikin garis bilangnya gini nih, kita punya garis bilangan misalnya ya. Kayak gini. Terus kita punya 0 misalnya di sini punya 0. Terus kita punya apa lagi? 1. Terus saya punya 2. Terus saya punya 3 gitu ya. Saya punya 4. Saya punya 5. Saya punya 6 di sini gitu ya. Ini kira-kira aja seperti ini. Kalau dia lebih besar dari 3, berarti nanti bentuknya, bentuk arsirannya, daerahnya, gampangnya ya. Daerahnya itu adalah 3 sendiri dia tidak masuk. Kita hapus 3-nya. 3-nya itu tidak masuk. Tetapi dia bolong. Seperti ini. Tapi arsirannya ke kanan lebih besar dari 3 semuanya. Daerah yang lebih besar dari 3 ke kanan semuanya ya, sampai mana Mas? Sampai ujung nanti, sampai terus ke sana ya. Itu namanya daerah lebih besar dari 3. Ngerti ya? Sip. Kalau daerah lebih besar sama dengan 3 gimana, Mas? Oke, lihat sini yuk. Ini kalau lebih besar dari 3 ya. Jadi artinya 3-nya nggak ikutan. Oke, kita gambar ya, yang lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil. Langsung aja deh. Oke, langsung ya. Kalau tadi apa? Lebih besar dari 3, nggak ada sama dengannya. Kalau sekarang ada sama dengannya. Berarti nanti artinya 3-nya ini bulat nih, ikut ke arsir maksudnya. Kalau ini kan tadi bolong. Seperti ini bolong kan? Kalau ini nggak bulat, jadi ke arsir semuanya ke sana. Oke. Sebentar, saya arsir semuanya ke kanan ya. Ke sana, ke kanan semuanya, itu nanti dia termasuk daerah yang apa? Lebih besar dari sama dengan 3 gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi artinya nanti 3-nya ikut ke arsir gitu ya, kena arsiran. Ngerti sampai sini? Ngerti, Mas? Ini lebih kecil dari 3. Lebih kecil dari 3 gimana? Lebih kecil dari 3 berarti kan nggak ada sama dengannya. 3-nya itu nanti bolong.
Seperti ini, bolong ya, nggak ada isinya. Jadi kalau saya hapus nih, saya hapus, 3-nya itu nanti bolong seperti ini. Gitu. Terus diarsir ke kiri karena lebih kecil. Diarsir ke kiri sini. Ke sana ya. Gitu ya. Oke, jadi nanti diarsirnya ke kiri semuanya itu. Semuanya ke kiri full semuanya. Tetapi apa? Ininya bolong ya, nggak ikut ya. Ada 2, 1, 2,5 semuanya pokoknya gitu ya. Itu daerahnya. Beda lebih kecil sama dengan 3. Alhamdulillah, dasar ya. Oke, kita selesaikan dikit lagi ya sampai sini. Berarti kalau ini bolong, nggak bolong karena ada sama dengannya. Berarti ini gini, seperti itu ya, sip. Terus diarsir ke kiri semuanya. Sampai mana mas? Sampai banyak, sampai ke kiri terus sampai tak berhingga, gitu ya. Nah itu konsep dasarnya tuh itu. Kalau lebih besar nggak ada sama dengannya, gitu kan? Berarti dia bolong, gitu kan? Kalau ada sama dengannya, berarti dia rapet tidak bolong, seperti itu. Kalau ini kan nggak ada sama dengannya berarti bolong gitu ya. Ini ada sama dengannya berarti rapet. Ngerti sampai sini? Ngerti mas? Oke ya. Oke sip, itu konsep dasarnya dulu. Nanti terusin ke video berikutnya ya. See you. Sholat asar dulu jangan lupa. Assalamualaikum. Oke Jo. Ini masih di penyelesaian persamaan, tapi yang ini khusus kalau yang bentuknya tuh antara. Maksudnya bentuknya antara gimana mas? Yang akan kita bahas tuh kan gini. Kalau kan biasanya ketemunya gini nih, X lebih besar dari 3 gitu kan, atau X lebih kecil dari 3 gitu kan. Nanti akan kita bahas khusus gini, misalnya 2 lebih kecil daripada X gitu kan, lebih kecil daripada 5. Seperti ini nih. Inilah yang kita sebut sebagai bentuknya antara. Jadi X itu antara 2 sampai 5 misalnya gitu ya. Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Gini nih, intinya sebenarnya gini. Sebenarnya bentuk antara itu kalian bisa terjemahkan gini. Kalau kalian punya 2 lebih kecil dari X gitu kan, misalnya lebih kecil sama dengan, boleh deh, lebih kecil sama dengan 10, itu sebenarnya dia terbagi jadi 2 bagian. Artinya apa? Yang pertama 2-nya itu lebih kecil dari X, atau berarti X-nya lebih besar daripada 2. Berarti bentuk yang pertama X-nya lebih besar sama dengan 2. Dan gitu ya. Dan X-nya lebih kecil sama dengan 10, seperti itu. Maksudnya gitu. Paham ya? Ini X-nya lebih besar sama dengan 2 atau dan X-nya lebih kecil sama dengan 10. Paham ya? Kalau digambar berarti nanti gini. Gitu. Oke, kalau kita gambar berarti nanti kalau saya misalnya di sini punya 0 gitu kan. 0, terus saya di sini punya 2 gitu ya. Saya di sini punya 4, terus di sini saya punya 10. Berarti dia antara 2 sampai 10 daerahnya itu. Jadi kalau kita arsir daerahnya, misalnya ya, 2-nya itu ikut. 2-nya itu ikut di sini bolong, padat, 10-nya juga ikut padat seperti ini. Terus kita arsir. Kita arsir tuh sana. Sip, berhenti di sini ya. Inilah yang disebut sebagai bentuk antara. Yaitu berarti ini kan 2 lebih kecil sama dengan berapa? X lebih kecil sama dengan 10. Ngerti ya? Gimana kalau penyelesaian soalnya mas? Soalnya no problem. Yang penting tengah-tengahnya itu selalu satu variabel. Ya, mau digini boleh, mau dipisahin gini boleh. Yang penting tengah-tengahnya satu variabel. Jadi kalau kalian punya soal misalnya gini. Kalian punya soal misalnya. Misalnya 3 lebih kecil dari 2x. Min 3. Waduh, gimana mas ini mas? Tenang ya. Lebih kecil dari 10 misalnya, atau berapa ya? 7 misalnya. Seperti itu. Oke ya. Sip. Gimana cara nyelesainnya mas? Intinya tengahnya ini harus apa? Tengahnya ini harus kalian jadikan X semuanya. Oke, ngerti? Ngerti mas? Caranya adalah ini kan min 3-nya biar hilang. Berarti semuanya ditambah dengan 3, baik ruas kiri, tengah ataupun kanan, semuanya kita tambah 3. Semuanya kita tambahin dengan 3. Gitu ya. Kalau tambahin 3 berarti kan jadinya 3 tambah 3 gitu kan. Ini lebih kecil dari 2x min 3 tambah 3 gitu kan. Ini kasih sama dengan deh. Ini sama dengan berarti 7 juga tambah 3. Ngerti ya?
3 tambah 3 berapa? 6. Sip, lebih kecil dari min 3 tambah 3 kan habis tuh. Nah, tinggal apa? 2x. Ada motor ngebut ya. Kalian nggak boleh ngebut ya. Lebih kecil sama dengan 7 tambah 3 berapa? 10. Gitu. Ngerti ya? Oh, ini kan masih 2, Mas. Kalau masih 2 seperti ini, semuanya dibagi 2. Gitu ya. Semuanya kalian dibagi dengan 2, baik yang kiri, tengah ataupun kanan. Berarti nanti ini dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2. Ini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2. Paham? Sip. Berarti nanti ini jadi apa nih? Jadi 3 ya kan ya. Lebih kecil x gitu kan. Lebih kecil sama berapa? 5. Udah selesai. Kalau kalian mau bikin garis bilangnya boleh gitu. Saya sederhanakan deh, langsung 3 ya. Di sini misalnya 3, di sini 5 gitu. Tetapi 3-nya bolong. 3-nya bolong. 5-nya bolong nggak? Enggak ya. 3-nya bolong. Ini 3-nya bolong karena nggak ada sama dengannya. 5-nya bolong nggak? Enggak. 5-nya rapat. Oke? Oke, sip. Tinggal dikasih garis. Ngerti? Ngerti, Mas? Oke, makasih. Gitu ya. Itulah caranya. Ngerti? Alhamdulillah. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke ya. Sekarang bagaimana sih penyelesaian pertidaksamaan? Sebenarnya sama lah kayak video sebelumnya ya. Sama juga kayak persamaan, ini hanya mempertegas aja. Jadi operasi di persamaan itu sama dengan operasi di pertidaksamaan. Ya, intinya apapun yang ada dilakukan di ruas kanan harus dilakukan di ruas kiri. Contohnya langsung gini nih. Kalau kalian punya x ditambah 2 lebih besar daripada 3 misalnya gitu ya. Ini kan yang dicari x-nya, ya kan ya? Berarti 2-nya ini harus hilang. Kalau 2-nya harus hilang berarti diapakan? Berarti ditambah x tambah 2 dikurangin 2 kan? Gitu kan? Karena dikurangin 2, berarti yang kanan juga harus dikurangin 2. Seperti itu ya. Ini kurangin 2, yang ini juga kurangin 2. Oke? Seperti itu. Berarti sini tinggal x lebih besar dari berapa? 1. Udah selesai. Kan sama di persamaan juga gitu ya. Apapun yang dilakukan di sebelah kiri akan harus sama dengan dilakukan di sebelah kanan. Mau tambah, mau kurang, mau kali, mau bagi, sama persis gitu ya. Tapi bedanya nanti kalau dia dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Oke. Lagi, ini juga bisa pakai pindah ruas. Jadi seperti itu juga bisa. Kalian kerjakan seperti ini juga bisa nih. X tambah 2 lebih besar dari 3 gitu ya. Terus saya pindah ruas. X lebih besar, 2-nya pindah jadi 3 min 2 gitu. Boleh. Plus jadi min. Jadi X lebih besar dari 1. Sama aja kan? Jadi sama persis dengan kalian penyelesaian di persamaan. Makanya kalian boleh lihat video di persamaan. Bedanya gimana, Mas? Bedanya nanti kalau dia ada seperti ini misalnya. Kalian punya contoh ya. 2x kurangin 4 gitu kan, lebih besar dari berapa misalnya? 4x. Ditambah 20 misalnya. Seperti ini misal. Berarti artinya ini mirip kayak di persamaan juga, yang ada x-nya kumpulkan ke sebelah kiri, yang nggak ada x-nya kumpulkan ke sebelah kanan. Ini kan ada x-nya nih. Kumpulkan ke sebelah kiri. Seperti itu. Ini kan nggak ada x-nya, berarti kumpulkan ke sebelah kanan. Seperti itu, gitu ya. Sip, berarti nanti di sini tinggal 2x, 4-nya pindah jadi min 4x. Seperti itu. Lebih besar, ini 20 gitu kan. Min 4-nya pindah jadi positif 4. 2x kurangi 4x jadi min 2x. Seperti itu. Lebih besar dari 24, sama persis kayak di persamaan. Bedanya di mana? Seperti ini kalau ketemu minus. Seperti ini. Ini kan negatif 2. Karena dia ada negatifnya, kita bagi negatif juga biar hilang negatif 2-nya. Dibagi negatif 2, dibagi negatif 2. Seperti itu ya. Kalau dibagi negatif, bagi negatif habis kan, tinggal x. Ini 24 bagi negatif 2 jadi berapa? Negatif 12 kan, karena plus bagi min. Ingat tandanya berubah. Tandanya berubah. Lebih besar jadi apa? Lebih kecil gitu ya. Lebih besar jadi lebih kecil. Sip. Perubahan tanda lihat di video sebelumnya tentang operasi pertidaksamaan ya. Sip. Ngerti sampai sini? Ngerti, Mas. Ya udah, cuma gitu aja.
Ya, operasinya mirip kayak di persamaan. Bedanya ada perubahan tanda kalau dia dibagi min atau dikali dengan min. Ngerti? Ngerti, Mas. Oke, makasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.